turun 40 kilo. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Geraldino dalam sesi berita CLC News pagi ini. Tidak berfungsinya ginjal untuk menyaring darah atau kerap disebut ginjal kronis hingga menyebabkan gagal ginjal, menyebabkan berbagai masalah dalam kesehatan. Fungsi ginjal dalam menyaring racun yang ada pada tubuh menjadi hal yang sangat vital dan tidak bisa disepelekan. Sayangnya, banyak penderita gagal ginjal kronis yang baru terdiagnosa setelah kondisi ginjalnya sudah dalam fase kronis. Kami akan bahas pagi ini dengan Nurse Afrilia yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom meeting. Selamat pagi Nurse, apa kabar? Ya, selamat pagi, kabar baik. Baik, Nurse, terkait topik kita pada pagi hari ini, bisa dijelaskan sebenarnya apa yang membedakan penyakit gagal ginjal kronik ini dengan penyakit ginjal lainnya? Kalau gagal ginjal kronik itu, dia kelainan ginjal pada kedua ginjalnya, dan dia berlangsung lebih dari 3 bulan, dan itu bersifat irreversibel atau dia tidak akan dapat lagi disembuhkan. Jadi hanya bisa kita rawat. Baik, jadi saya simpulkan, jadi yang membedakan gagal ginjal kronik dengan penyakit ginjal yang lainnya adalah gagal ginjal kronik ini terjadi selama 3 bulan berturut-turut, baru dapat dikategorikan sebagai gagal ginjal kronik. Jadi bagaimana sebetulnya seorang mengetahui bahwa ia sedang mengalami gagal ginjal? Jadi kita bisa lihat dari gejalanya, tapi kalau gejala yang dari luar itu seringkali nggak terdeteksi sampai gagal ginjalnya itu udah mengalami kerusakan sekitar 90%. Tapi kita boleh perhatikan kalau misalnya ada gejala seperti mual atau muntah, lalu bengkak ya, terutama di pagi hari ketika kita bangun tidur, itu bengkak di pergelangan kaki. Terus kita bisa lihat juga dari perubahan pola kencing kita, buang air kecil, semisal jumlahnya itu udah berkurang dan frekuensinya berubah. Lalu dari warnanya, dari warna urin kita, kalau sudah merah gitu, berarti itu menunjukkan sudah adanya kebocoran. Baik, saya izin menyimpulkan berarti untuk gejalanya sendiri terkadang terlihatnya ketika sudah parah ya, tapi jika mengalami gejala-gejala yang sudah disebutkan sebelumnya, lebih baik untuk mengecek ke pelayanan kesehatan terdekat. Pertanyaan selanjutnya, Nurse, jika seorang dengan penyakit ginjal ini hanya memiliki satu ginjal yang berfungsi dengan baik, apakah dengan satu ginjal saja pada tubuh tetap dapat berfungsi dengan optimal untuk filtrasi racun-racun yang ada pada tubuh, atau malah bisa dikatakan bahwa orang yang mengalami gagal ginjal ini pada salah satu ginjalnya dapat hidup secara normal, sehat, dan tetap produktif di kemudian hari? Hanya dengan satu ginjal yang berfungsi. Nah, kalau yang namanya transplantasi ginjal itu kan biasanya karena kedua ginjalnya itu sudah tidak dapat berfungsi. Makanya dia transplantasi ginjal. Tapi dia tuh transplantasi ginjal pastinya cuma satu ginjal, tidak keduanya. Jadi kalau misalnya orang hidup dengan satu ginjal dan ginjalnya itu sehat, dia bisa hidup normal. Karena satu ginjal udah dapat menyaring cukup darah untuk menjaga tubuh kita ini agar berfungsi normal. Tapi kalau misalnya penyakit gagal ginjal kronis itu, ya berarti kedua fungsi ginjalnya sudah menurun, jadi fungsinya itu sudah menurun. Baik, Nurse, berarti koreksi statement yang saya katakan sebelumnya. Berarti untuk konteks gagal ginjal ini harus tidak jadi gagal ginjal ini. Jika terjadi gagal ginjal kronis, maka kedua ginjal sudah tidak berfungsi ya, Nurse, baru dapat dikatakan sebagai gagal ginjal kronis. Dan jika ingin hidup secara normal kembali, perlu dilakukan transplantasi ginjal pada salah satu ginjal yang sudah tidak berfungsi. Baik, untuk pertanyaan terakhir mungkin apabila terdapat pemirsa yang mengalami tanda dan gejala gagal ginjal atau memiliki keluarga yang mengalami gagal ginjal, apakah terdapat platform atau suatu
wadah untuk konsultasi agar dapat melakukan pencegahan ataupun penanganan pada gagal ginjal, terutama gagal ginjal kronik? Ya, banyak sekali ya sekarang kita temukan platform-platform yang kita bisa konsultasi tentang penyakit-penyakit kita termasuk gagal ginjal. Kami juga sangat aware ya terhadap kondisi tersebut. Kami juga menyediakan konsultasi secara online melalui website kami atau dapat langsung menghubungi nomor, apakah bisa saya sebutkan nomornya? Boleh, dipersilakan. Ya, bisa menghubungi nomor 081253472513. Oke, baik Mas, pertanyaannya sudah selesai. Semoga bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk terus menjalankan pola hidup sehat dan juga mengenali gejala yang timbul, agar tidak terkena penyakit gagal ginjal, terutama gagal ginjal kronik. Terima kasih banyak Nurse Aprilia yang sudah bergabung bersama-sama kami. Selamat pagi Nurse, salam sehat. Ya ampun, banyak banget ya yang kena penyakit kronik sekarang. Siang, dengan saya Narsnona. Boleh disebutkan terlebih dahulu Ibu namanya siapa? Saya Rizma Nars. Baik, dengan Ibu Risma, ada yang dapat saya bantu? Saya mau nanya-nanya seputar gagal ginjal, Nars. Ibu sudah menghubungi layanan yang tepat ya Bu. Boleh disebutkan terlebih dahulu Ibu keluhannya seperti apa? Saya setahun yang lalu didiagnosa gagal ginjal, Nars. Baik, Jadi, karena itu saya ingin tahu tentang apa sih yang harus saya lakuin dan pantangan apa yang harus saya hindari untuk pasien gagal ginjal, Nars. sebelum Ibu mengecek kondisi kesehatan, boleh disebutkan Ibu apakah yang Ibu rasakan pada saat itu? Waktu itu saya punya keluhan tentang buang air kecil yang susah banget. Sekalinya pipis, warnanya tuh pekat gitu, Nars. Jadi karena hal itu, suami saya menyarankan untuk dicek ke dokter. Baik Ibu, di sini saya coba untuk menjelaskan kembali terkait gagal ginjal yang Ibu alami. Nah, kalau misalnya kita lihat dari apa yang tadi sudah Ibu sampaikan, Ibu ini mengalami gagal ginjal kronis, yang mana ditandai dengan gagal ginjal yang sudah terjadi lebih dari 3 bulan. Nah, apalagi tadi Ibu juga sudah menyebutkan ya Bu, bahwa Ibu didiagnosa gagal ginjal selama 1 tahun ke belakang tersebut. Nah, maka dari itu untuk perawatannya sendiri, umumnya untuk gagal ginjal itu dilaksanakan cuci darah. Nah, apakah sampai sini sudah dapat dipahami Ibu? Iya, Nars. Jadi kemarin dokter memberitahu saya terkait pilihan-pilihan yang bisa saya ambil berdasarkan kondisi yang saya alami sekarang, seperti transplantasi dan juga cuci darah. Lalu gimana lagi ya, Nars? Baik Ibu, karena sebelumnya Ibu juga sudah mendapatkan informasi terkait transplantasi dan juga cuci darah, jadi saya izin untuk melanjutkan perawatan-perawatan apa saja yang dapat dilakukan di rumah ya Bu. Nah, untuk perawatan selanjutnya Ibu dapat melakukan diet sehat, yang mana diet sehat ini Ibu dapat dilakukan dengan cara mengkonsumsi roti, sereal, gandum, buah-buahan, serta sayur-sayuran. Selain itu, Ibu juga dapat memilih makanan yang rendah kolesterol dan juga lemak. Ibu juga dapat membatasi asupan-asupan yang mengandung kadar gula dan juga sodium yang tinggi, karena berat badan ideal itu sangat diperlukan ya Bu. Selain itu, tekanan darah juga harus berada dalam rentang normal. Nah, tekanan darah atau tensi biasanya Ibu atau terakhir kali Ibu mengecek itu berapa ya, Bu? Saya biasanya itu kalau nggak salah 120/75, Nars. Baik, melanjutkan dari yang tadi telah saya sampaikan, apakah Ibu memiliki riwayat diabetes, Bu? Tidak, Nars. Baik, kalau seperti itu saya coba sarankan ya Bu, Ibu untuk selalu memeriksakan kondisi kesehatan Ibu ke dokter untuk dapat mengetahui tingkatan dan juga mendapatkan terapi dari tingkatan atau gagal ginjal yang Ibu alami. Nah, selain itu saya juga menganjurkan Ibu untuk selalu melakukan olahraga yang rutin agar kondisi kesehatan Ibu, kondisi dari tubuh Ibu itu tetap terjaga. Terkait pendamping yang pendamping yang mendampingi Ibu ketika Ibu periksa gitu Bu, karena dengan hal tersebut nanti takutnya akan ada kondisi-kondisi seperti kelelahan dan juga susah tidur serta hal-hal lain sebagainya yang mungkin Ibu tidak bisa diatasi sendiri, itu setidaknya ada yang membantu Ibu seperti itu sehingga tidak terjadinya kondisi-kondisi yang memang tidak diinginkan, dan ini juga akan mempengaruhi proses dari pengobatan serta penanganan dari kondisi Ibu. Baik, sampai sini apakah ada yang ditanyakan Ibu? Sepertinya untuk sekarang sudah cukup, Nars. Mungkin kalau saya ada pertanyaan lagi, saya akan menelpon kembali layanan ini. Untuk itu, terima kasih ya, Nars, atas informasinya. Selamat siang.
Iya, sama-sama Ibu. Semoga Ibu kondisi kesehatannya cepat pulih kembali ya Bu. Selamat siang.